Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Wojers Panauhe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyambut kehadiran Allah melalui firman Allah di tengah persekutuan kita. Saudara-saudara, mari kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing diambil dari Galatia pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu
seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, supaya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, dan pengertian, supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami baca sebentar nanti. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma 3 ayat 21 hingga 26 yang menyatakan, manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi,
yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema Alkitab bacaan hari ini sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia adalah manusia dibenarkan karena iman. Melalui bacaan Alkitab pagi ini, Rasul Paulus menekankan prinsip beriman kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Hidup dengan beriman kepada Yesus merupakan standar rohani untuk menerima pembenaran dari Allah. Dengan melakukan standar rohani ini, maka setiap orang percaya harus berlaku taat dan setia serta sungguh-sungguh melakukan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Untuk bisa memahami maksud yang sebenarnya dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 ini, kita melihat bagian demi bagian dari pembacaan ini sesuai pengelompokannya. Ayat yang ke-21 hingga yang ke-22 itu berisikan tentang pengajaran. Pengajaran tentang tindakan penembusan Allah terhadap segala dosa manusia. Akan hal ini sebagai penggenapan terhadap janji Allah dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Melalui tindakan penebusan dengan cara yang dikehendakinya, Dia memulihkan hubungannya dengan manusia serta membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Rasul Paulus mau menegaskan bahwa pemulihan hubungan manusia dengan Allah terjadi bukan karena perbuatan atau kebaikan manusia, oleh karena melakukan hukum Taurat. Kebenaran hanya dapat diperoleh dari kemurahan Allah. Hanya melalui pembenaran dari Allah, maka manusia dibenarkan karena iman dalam Yesus. Dan pembenaran ini berlaku bagi semua orang dan tidak ada perbedaan apapun di dalamnya. Kemudian pada ayat yang ke-23 hingga yang ke-26 merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat yang ke-21 dan ke-22. Rasul Paulus menegaskan bahwa pembenaran, penebusan dan pendamaian dari Allah kepada setiap manusia dilakukan karena semua manusia telah berdosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu pada ayat yang ke-23. Keadaan manusia yang berdosa itulah yang menempatkannya pada kehidupan yang tidak sesuai dengan standar yang dikehendaki Allah. Dan keadaan ini telah membuat manusia tidak memiliki kemuliaan Allah. Tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perkelahian, perselisihan, kemarahan, perzinahan, dan sebagainya yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah adalah perbuatan yang tidak menggambarkan kemuliaannya. Manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan hanya berbuat baik. Bukan karena perbuatan baik dan bukan berdasarkan ketaatan terhadap hukum Taurat manusia selamat, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia Allah serta penebusan dalam namanya. Itu ayat yang ke-24. Melalui penebusan, maka segala dosa manusia ditanggung dalam kesabarannya, agar jalan damai itu diperoleh manusia. Dengan demikian, maka Kristus menyatakan keadilannya yang sesungguhnya, bahwa kebenaran itu hanya ada padanya, dan membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dengan demikian orang itu diperdamaikan dengan Allah. Itu ayat yang ke-25 sampai 26. Nah, catatan penting bagi kita adalah, pertama, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tema ini harus menjadi pokok pemberitaan gereja sepanjang abad kepada semua orang tentang siapa Kristus Yesus, agar mereka tidak lupa pada kebenaran ini. Kemudian yang kedua, setiap orang percaya harus hidup beriman dan makin percaya kepada Yesus Kristus. Hidup di luar Dia hanyalah kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan, dan hanya ada kematian kekal. Kemudian yang ketiga, hidup dalam anugerah Allah mendorong setiap orang untuk tinggal, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita menoleh ke belakang saat Adam dan Hawa diberikan tempat di Taman Eden, Allah membuat sejumlah peraturan. Salah satunya adalah yang tidak boleh dilanggar adalah larangan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nyatanya Adam dan Hawa melanggar peraturan yang Allah tetapkan. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia ini merupakan keteledoran dan kecerobohan yang mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan sendirinya, manusia pun akhirnya diperhadapkan pada hukuman Allah dan kebinasaan. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah terhilang dari manusia? Yang pertama, Rasul Paulus menekankan agar setiap orang menerima kasih karunia. Ketika manusia menerima kasih karunia Allah, maka akan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya, manusia telah mengalami pengampunan dosa karena semua dosa yang dilakukan telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian hal yang kedua adalah
Hal selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah memiliki iman. Itu kita bisa baca dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Iman artinya mempercayai sepenuh hati tanpa ada keraguan. Iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban dan menebus dosa di kayu salib. Bagi gereja atau bagi orang percaya, sudah sepatutnya bersyukur atas kasih karunia yang telah Allah berikan. Tidak ada yang patut dimegahkan dalam diri kita sebagai manusia, karena sejatinya kita adalah manusia berdosa. Hanya karena kasih karunia Allah melalui penebusannya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kekristenan tidak akan memberi pengaruh apa-apa, baik untuk diri kita maupun orang lain, jikalau kita tidak berbuat sesuai perintahnya. Jika kita ingin menjadi lebih baik, lebih maju, berhasil dan sukses, berbuat dan berusahalah. Laksanakan apapun yang dapat kita kerjakan dalam terang keinginan Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang berbuat seperti yang ia imani, tapi toh akhirnya mengalami kesia-siaan. Mengapa demikian? Karena banyak orang tidak setia dalam hidup berimannya. Pada mulanya setiap orang biasanya menggebu-gebu dalam hidup kekristenannya. Kelihatan sungguh taat, tetapi dalam perjalanannya dia tergoda dan kembali menuruti hawa nafsunya sendiri. Banyak juga orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, namun dalam praktek hidup setiap hari tidak sesuai dengan kapasitas hidup orang percaya. Banyak orang yang dalam hidup gampang dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi keadaan atau apa yang terlihat secara kasat mata. Hidup beriman itu harus menghadapi ujian. Dan ujian yang terberat yang dihadapi oleh orang beriman adalah ketika berada dalam penderitaan. Orang itu tidak kuat bertahan dalam situasi sulit, dapat cepat jatuh dalam dosa dan kecemaran lagi. Iman itu harus berbuah dalam segala penderitaan. Berbahagialah saudara-saudara yang saat ini mengalami penderitaan dan kesukaran, serta mampu memelihara juga merawat iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Aku
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di hari Minggu ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalamnya kami sudah boleh mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan gereja kami, Gereja GPIB Getsemani Balikpapan, dalam segala tugas, tanggung jawab, pelayanan dan kesaksian. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Lenastin, memberkati akan para pelaksana harian Majelis Jemaat, memberkati akan Pak Majelis Jemaat, dan memberkati pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan-pelayan, dan juga Engkau memberkati karyawan-karyawan kantor, kostor, dan seluruh umat-Mu yang terlibat di dalam penata layanan gereja kami ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memberkati. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga akan saudara-saudara kami yang bersukacita karena hari ulang tahun kelahiran dan karena hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati sukacita mereka di dalam kehidupan mereka di usia yang baru, supaya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati. Kami menyerahkan juga akan bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini Tuhan, supaya Tuhan menolong akan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, di dalam melaksanakan segala program kerja, termasuk di dalam pelaksanaan untuk membasmi COVID-19. Tuhan kiranya akan menolong bangsa dan negara kami, semua orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan kami, supaya Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Kami menyerahkan juga akan kehidupan tiap-tiap rumah tangga kami masing-masing. Kami sebagai kepala keluarga, Tuhan tolong, sertai, dan memberkati. Kami juga sebagai ibu-ibu rumah tangga, Tuhan tolong, sertai, dan berkati anak-anak kami, masa depan mereka, Tuhan kiranya sertai dan berkati.
Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang berduka cita Tuhan karena kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka cintai. Biarlah Tuhan tolong kasih dan penghiburan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami yang berduka cita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan ibu-ibu janda, bapak-bapak duda dan anak yatim piatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga dan sertai mereka, berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 12. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPB Getsemani atau Bank Kaltim atas nama GPB Getsemani Balikpapan. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan,
dan yang berduka terhiburkan. Damai sejahtera diberikan padaku, sungguh kurasakan melingkari hatiku. Kepada sesama harus ku beri pihak semua orang, rasakan damainya. Damai sejahtera diberikan padaku, sungguh kurasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumiku penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa dan tegak. Damai di dunia mulai dari diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.